Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Rizky Fitri, NIM C1K021020. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya terintegrasi. Budidaya terintegrasi merupakan suatu sistem yang menggabungkan antara kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, serta kehutanan dalam satu lahan. Budidaya terintegrasi ini mengutamakan hubungan antara ikan dengan organisme lainnya seperti ternak dan tanaman, di mana antara setiap spesies saling menghubungkan melalui pemanfaatan sisa metabolisme yang diekskresikan seperti feses, amonia, CO2 dari suatu spesies dan oleh spesies lain. Nah, gambar ini merupakan gambar dari sistem budidaya terintegrasi. Budidaya ikan terintegrasi adalah kegiatan atau usaha yang melibatkan budidaya ikan sebagai pokok kegiatan atau bagian atau sistem yang mempunyai ikatan ketergantungan yang menguntungkan dan secara keseluruhan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Keterpaduan dapat berupa antara kegiatan aquaculture yang berbeda atau dengan kegiatan di luar aquaculture. Kemudian tujuan dari budidaya integrasi ini yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan lahan atau air sehingga menghasilkan lebih dari satu jenis produk dengan biaya produksi yang lebih rendah. Selanjutnya ada kelebihan budidaya terintegrasi. Kelebihannya yaitu 1. Menurunkan pembuangan limbah. 2. Menurunkan biaya produksi relatif terhadap keuntungan yang diperoleh. 3. Menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak ragamnya spesies yang dipelihara. 4. Meningkatkan hasil panen dengan jenis yang lebih beragam. Dan kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada kekurangan. Kekurangannya yaitu 1. Meningkatkan resiko terjadinya penularan penyakit antar hewan. 2. Carry capacity harus diperhitungkan dengan cermat sehingga jumlah setiap populasi sangat seimbang. Yang ketiga, meningkatkan resistensi antibiotik di lingkungan. Kemudian bentuk budidaya terintegrasi berdasarkan waktu penebaran. Berdasarkan waktu penebaran dilakukan secara bersama-sama. Contohnya kangkung dengan ikan nila atau gurame. Kemudian dilakukan secara terpisah. Contohnya saat musim hujan tanam ikan, dan saat musim kemarau ditanam semangka. Kedua, berdasarkan penggunaan tempat. Menggunakan air dalam wadah yang sama, contohnya padi dengan ikan. Kemudian dilakukan di tempat berbeda, contohnya dalam kolam diisi ikan, pematang ditanami dengan sayuran. Setelah itu ada proses minapadi. Dalam proses minapadi, ikan yang dipilih yaitu ikan yang mampu bertahan hidup dalam kondisi oksigen minimum, temperatur tinggi, dan menemukan air rendah, contohnya ikan lele dan ikan mas. Gambar ini merupakan gambar dari sistem minapadi. Selanjutnya ada keuntungan dari minapadi. Keuntungannya yaitu 1. Ikan akan memakan serangga dan siput. Kedua, ikan akan memakan rumput liar atau gulma. Ketiga, kotoran ikan akan menjadi pupuk. Keempat, ikan akan meningkatkan oksigen di sekitar akar tanaman. 5. Padi akan ditumbuhi oleh pakan alami untuk ikan. Dan yang keenam yaitu padi akan memberikan naungan untuk ikan. Selanjutnya kerugian dari minapadi ini yaitu 1. Penggunaan bahan kimia yang dapat menjadi racun bagi ikan. Kedua, penggunaan air secara terus-menerus bisa berakibat buruk terhadap padi. 3. Menarik perhatian hama pengganggu lainnya terhadap padi. Keempat, membutuhkan persiapan lahan yang lebih rumit. Selanjutnya ada syarat untuk lokasi minapadi, yaitu 1. Memiliki perairan teratur atau teknis agar ikan tidak kekurangan air namun tetap terhindar dari bahaya banjir. Kedua, tanah mampu menahan air, tidak mudah longsor. Ketiga, lokasi sawah dekat dengan pemukiman.
Dan yang keempat, luas petakan sawah ideal 500 sampai 1000 meter persegi. Selanjutnya ada mina ayam atau itik. Gambar ini merupakan gambar dari sistem mina ayam atau mina itik, di mana bisa kita lihat dari gambar tersebut bahwa kotoran ikan atau itik yang ada di kandang tersebut akan jatuh ke bawah dan akan dimakan oleh biota yang ada di kolam tersebut. Kotoran ayam akan menumbuhkan fitoplankton atau dimakan langsung oleh ikan. Pakan ayam akan dimakan oleh ikan. Kandang ayam bebas dari kotoran yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Jenis ikan yang ada di mina ayam atau itik ini yaitu ikan mas, ikan nila, gurame, lele, tawes, mujair, dan bawal. Kandang ayam tidak boleh menutupi seluruh permukaan kolam. Jarak kandang dengan air minimal 50 cm. Perbandingan jumlah ayam dan ikan harus seimbang. Misalnya ayam banding ikan, yaitu ayam dengan ikan yaitu 1:20 pada ukuran 5 sampai 10 cm. Selanjutnya ada syarat kandang untuk mina ayam dan mina itik, yaitu 1. Ventilasi dan sirkulasi udara cukup teratur dan baik. 2. Terlindung dari hujan dan angin kencang. Dan yang ketiga, lantai harus bersih dan kering. Selanjutnya ada sistem aquaponik. Sistem aquaponik menggabungkan antara budidaya ikan dengan budidaya tanaman. Sistem aquaponik hanya menerapkan budidaya tanaman di air. Sistem aquaponik feses dan pakan semua bahan organik dalam air termasuk fitoplankton yang telah mati terkomposisi yang menghasilkan amonia. Amonia selanjutnya akan diubah menjadi nitrat dan kemudian nitrit. Nitrat yang ada di dalam air digunakan oleh tanaman sebagai unsur hara. Gambar tersebut merupakan gambar dari proses sistem aquaponik. Dari gambar tersebut dapat kita lihat jika kotoran ikan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Keunggulan dari sistem aquaponik ini yaitu 1. Efisien dalam penggunaan air. 2. Menghindari pencemaran lingkungan. 3. Menghemat penggunaan pupuk. Dan yang keempat yaitu selain menghasilkan ikan juga dapat menghasilkan tanaman organik lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.